Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat malam semuanya. Untuk pembahasan kali ini langsung saja saya ungkapkan. Kemarin ada pertanyaan dari penonton kita di YouTube menghubungi saya bahas tentang siapa sebenarnya Nabi Khidir, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan apakah Nabi Khidir itu memiliki anak. Baiklah, kita ungkapkan sejarah yang sebenarnya. Di dalam kitab kakek saya, yang dimana kitabnya itu dari Syekh Yusuf Al-Makassari, dan kitabnya Syekh Yusuf Al-Makassari itu bersanad sampai Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar. Di dalam kitabnya membahas tentang silsilah Nabi Khidir. Di situ di dalam kitabnya itu ada 10 pendapat para ulama, diambil daripada hadis Bukhari, hadis Muslim, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya. Di situ ada 10 pendapat. Nah, pendapat pertama yang mengatakan Nabi Khidir itu anak daripada Nabi Adam. Kemudian ada pendapat kedua mengatakan Nabi Khidir anaknya daripada anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil. Yang ketiga, pendapat mengatakan bahwa Nabi Khidir ini nama sebenarnya adalah Balya bin Malkan sampai Nabi Nuh. Kemudian pendapat yang keempat, ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah cucunya Nabi Harun atau saudara kembarnya Nabi Musa. Kemudian pendapat selanjutnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini cucu daripada Fir'aun, daripada anak perempuannya, cucu perempuannya. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini nama sebenarnya adalah Ilyasa, Nabi Ilyasa. Dan masih banyak lagi pendapat para ulama. Tetapi saya cenderung kepada pendapat yang pertama, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan pendapat ini yang paling beliau tegaskan. Kemudian, kenapa saya mengatakan itu? Sedari dulu sebenarnya saya agak curiga, kenapa kok ada seperti ini? Sementara di kalangan masyarakat, bahkan para ulama mengatakan nama sebenarnya Khidir adalah Balya bin Malkan. Nah, akan tetapi saya cenderung kepada pendapat yang pertama tadi. Nah, kemudian pendapat yang pertama kenapa? Jadi sejarahnya di dalam kitab kakek saya itu berbahasa Bugis dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada juga yang berbahasa Makassar, Lontara. Itu mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa itu mempunyai banyak anak dan 20 kali kelahiran Siti Hawa. Jadi kelahiran pertama Qabil dengan saudara kembarnya, kemudian kelahiran kedua Habil dengan saudara kembarnya, kemudian kelahiran ketiga terus menerus sampai 19 kali pasang-pasangan. Jadi laki-laki perempuan kembar selama 19 kali. Akan tetapi kelahiran yang ke-20 Siti Hawa itu saudara kembar, akan tetapi laki-laki sama laki-laki. Itulah lahirlah Nabi Khidir dan Nabi Sits. Nah, jadi Nabi Khidir dengan Nabi Sits, anaknya Nabi Adam. Kelahiran ke-20. Nah, itu. Berapa saudara Nabi Khidir? 40 bersaudara. Beliau paling bungsu Nabi Khidir. Maka dikatakan Nabi Khidir itu adalah Rijalul Ghaib. Maksudnya bagaimana? Pemegang raja di antara raja kegoiban saat ini. Hingga zaman dulu, saat ini sampai akhir zaman. Kemudian saudaranya Nabi Sits adalah pemegang kunci alam goib. Maka ketika mau masuk ke dalam goib, alam goib, kata kakek, kata guru-guru kita, tawassul minimal kepada Nabi Sits dan Nabi Khidir. Nah, kemudian kenapa saya percaya? Karena kitab ini sudah lama sekali, akan tetapi saya masih hafal di dalam ingatan saya. Maka saya cenderung kepada pendapat yang pertama seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau ketika itu dulunya adalah Nabi tapi bukan Rasul. Tetapi ketika Rasulullah SAW
diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Akan tetapi beliau menjadi wali, rajanya para wali, gurunya para wali, nasihatnya para wali. Dan bahkan sebelum Rasulullah, kita ketahui di surah Al-Kahfi bahwa Nabi Musa berguru kepada Nabi Khadir. Jadi penasihat para nabi, penasihat para wali, itu Nabi Khadir. Kemudian apakah beliau mempunyai anak? Punya, karena beliau ikut sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan anaknya ada berapa, menikah sama berapa. Akan tetapi kita meyakini bahwa karena di dalam kitab itu Syekh Yusuf Al-Makassari mengatakan bahwa beliau punya bapak namanya Nabi Khadir. Makanya ketika ahli sejarah ataupun ulama-ulama yang sudah berziarah ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ada Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, Al-Bantani, kemudian bin Nabi Khadir. Akan tetapi di dalam sejarah waktu perkembangan Syekh Yusuf masih hidup, menyamarkan nama orang tuanya, namanya Abdullah Al-Khidir. Maka ada satu kelebihan yang maunya Allah, kenapa kok Nabi Khidir menikah kepada mamanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Maka menyebarlah ternyata akan lahir daripada Tuhan kita yang selamat di dunia dan di akhirat. Itulah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini tidak menjustis karena kita punya kitabnya dulu, akan tetapi sudah tidak ada sama saya. Akan tetapi saya masih ingat. Dan kita, bagi siapapun yang tidak percaya, itu silahkan. Itu pendapat jenengan semua, pendapat Anda semua. Akan tetapi ini ada di dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan merujuk kepada hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Ahmad. Ada 10 pendapat tentang Nabi Khadir dan semuanya masih gonjang-ganjing. Saya lebih cenderung kepada itu. Begitu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ini saya kembalikan lagi kepada nurani jenengan semua. Anda semua mau percaya ataupun tidak, itu terserah. Hak individualitas. Oke, terima kasih. Dan saya banyak memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ini disebarkan dan membuat geger. Akan tetapi boleh di cross check kitabnya, kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.